Persija Jakarta, kabarnya dikabarkan hampir resmi mendatangkan Ivar Jenner. Gelandang timnas Indonesia ini disebut siap jadi poros baru lini tengah macan Kebayoran. Dengan pengalaman di Eropa, Jenner berpotensi mengubah wajah Persija di putaran kedua. Jika benar bergabung, Jenner juga bisa menjadi kunci bagi Mauricio Sousa untuk membangun trio gelandang mematikan bersama Van Basten Sousa dan Fabio Calonego, serta membuat tim lebih siap menghadapi rival-rivalnya di putaran kedua. Lalu, bisakah kehadirannya membuat lini tengah lebih dinamis, agresif, dan matang secara taktik? Kick-Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Persija Jakarta kembali menjadi sorotan di bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026. Kali ini, nama besar timnas Indonesia ikut terseret ke dalam radar macan Kemayoran. Ivar Jenner dikabarkan masuk dalam daftar incaran Persija, dan isu ini langsung memantik perhatian publik sepak bola nasional. Kabar tersebut bukan sekedar rumor liar. Manajemen Persija mengakui adanya komunikasi awal dengan agen sang pemain. Artinya, peluang transfer ini masih terbuka. Ivar Jenner dinilai memiliki profil yang sangat cocok dengan kebutuhan Persija saat ini. Usianya baru 22 tahun, namun pengalamannya di sepak bola Eropa membuatnya tampil matang, disiplin, dan modern dalam bermain. Jika kepindahan ini benar-benar terrealisasi, komposisi Persija diprediksi akan berubah signifikan. Mauricio Sousa akan memiliki opsi baru yang sangat fleksibel di lini tengah. Persija tak lagi bergantung pada satu tipe gelandang, karena Jenner mampu memainkan peran sebagai pengatur tempo sekaligus penghubung antar lini. Menurut laporan media Belanda Voetbal.nl, Ivar Jenner bahkan disebut sudah mencapai kesepakatan awal dengan Persija. Sementara akun @transfermarkt.co.id juga menegaskan minat macan Kemayoran, mengingat kontrak Jenner bersama FC Utrecht masih berlaku hingga Juni 2026, dan sang pemain sebelumnya terbuka mencari klub baru demi menit bermain. Secara karakter, Jenner adalah gelandang modern bertipe deep lying playmaker. Dengan postur 186 cm, ia kuat dalam duel, cerdas membaca permainan, dan tenang dalam distribusi bola. Dalam skema 3-4-3 atau 4-3-3, Jenner bisa menjadi penjaga ritme permainan dari lini belakang, sekaligus mengurangi beban kreativitas yang selama ini bertumpu pada pemain lain. Yang paling menarik, Jenner dikenal berani bermain vertikal. Umpan progresif dan kemampuannya memecah tekanan lawan membuat aliran bola Persija lebih hidup, terutama saat menghadapi tim dengan blok rendah. Dalam fase bertahan, insting intercept dan positioningnya juga berpotensi menutup celah yang kerap muncul saat transisi. Jika Ivar Jenner benar-benar berseragam Persija, ini bukan sekedar penambahan pemain, melainkan peningkatan kualitas permainan. Lini tengah Persija akan tampil lebih dinamis, agresif, dan matang secara taktik. Dan dari lini tengah yang solid itulah, ambisi juara macan Kemayoran di putaran kedua bukan lagi sekedar wacana, melainkan target yang realistis. Jika transfer Ivar Jenner benar-benar terrealisasi, Persija Jakarta sejatinya tidak sekadar menambah satu pemain di lini tengah. Macan Kemayoran sedang membangun poros permainan baru yang berpotensi menjadi senjata utama di putaran kedua Super League 2025-2026. Kehadiran Jenner membuka peluang terbentuknya trio gelandang bertipe petarung. Ia berpotensi dipasangkan dengan Van Basten Sousa dan Fabio Calonego. Sousa menjadi penyeimbang utama di lini tengah. Gelandang asal Brasil berusia 31 tahun ini tampil konsisten sepanjang putaran pertama, mencatat 1.387 menit bermain dari 16 laga dan selalu menjadi pilihan utama. Ia juga menyumbang 1 gol, menegaskan perannya tak hanya bertahan tapi juga produktif. Sementara itu, Fabio Calonego menjadi pilar penting dalam menjaga kedalaman permainan Persija. Dengan 1.321 menit bermain dari 15 pertandingan, gelandang bernomor punggung 97 ini dikenal konsisten memutus serangan lawan sebelum memasuki area berbahaya. Perannya sangat vital dalam menjaga keseimbangan tim. Ivar Jenner melengkapi trio ini dengan karakter unik. Meski dikenal sebagai gelandang bertahan yang disiplin, ia juga nyaman bergerak ke depan. Karakter tersebut membuatnya ideal untuk sistem 4-3-3 Persija. Intensitas, agresivitas, dan kontrol permainan dari area tengah bisa menjadi fondasi permainan dominan macan Kemayoran. Kombinasi ini akan menciptakan keseimbangan ideal.
Sousa menjaga kedalaman dan ritme, kalau Nego menekan dan memenangi duel, sementara Jenner menghubungkan fase bertahan ke menyerang. Dalam fase bertahan, trio ini memungkinkan Persija melakukan pressing sejak area tengah. Lawan dipaksa kehilangan bola lebih cepat, transisi negatif bisa ditekan, dan Persija tak lagi pasif saat mendapat tekanan. Pertanyaannya kini bukan lagi soal kualitas Ivar Jenner, melainkan bagaimana ia menyatu dengan pemain lama. Disinilah potensi terbesarnya muncul. Dengan fleksibilitas yang dimiliki Jenner, Mauricio Sousa punya banyak opsi taktis, baik dalam skema 4-3-3 maupun variasi lainnya. Jika skenario ini terwujud, Persija tak hanya terlihat kuat di atas kertas, dengan lini tengah yang solid, agresif, dan cerdas, Macan Kemayoran berpeluang tampil lebih matang dan kompetitif dalam perburuan gelar BRI Super League 2025-2026. Ambisi juara pun tak lagi sekadar wacana, melainkan target yang realistis. Persija Jakarta kembali dihadapkan pada situasi yang tidak ideal jelang bergulirnya putaran kedua BRI Super League 2025-2026. Menjelang laga kontra Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat 23 Januari 2026 pukul 19 WIB, Macan Kemayoran dipastikan tampil pincang dengan absennya 5 pemain sekaligus. Kabar terberat datang dari Hanif Syahbandi. Gelandang bernomor punggung 19 itu didiagnosis mengalami cedera tulang rawan lutut dan harus menjalani tindakan operasi. Tim medis Persija memprediksi proses pemulihan Hanif akan memakan waktu cukup panjang, dengan estimasi sekitar 6 bulan hingga benar-benar pulih. Hanif sendiri menyampaikan pesan penuh ketegaran. Ia mengakui musim ini berjalan sangat berat akibat cedera yang berulang, namun tetap bertekad untuk kembali lebih kuat. Meski harus menepi, Hanif menegaskan dukungan moralnya untuk tim tak akan pernah surut. Secara statistik, Hanif tampil dalam 11 pertandingan di putaran pertama dan menyumbang 3 assist, kontribusi yang cukup signifikan bagi Persija. Van Basti Sousa juga harus menepi. Gelandang asal Brasil tersebut mengalami robekan ligamen bahu. Meski tak memerlukan operasi, Sousa diperkirakan membutuhkan waktu rehabilitasi sekitar 3 hingga 4 minggu sebelum kembali siap bermain. Situasi Sousa makin kompleks karena ia juga tengah menjalani sanksi Komite Disiplin PSSI akibat gestur tidak pantas seusai laga kontra Persib Bandung. Akibat pelanggaran tersebut, Sousa dijatuhi larangan bermain 2 pertandingan serta denda 75 juta rupiah. Masih dari laga yang sama, Bruno Tubarao turut menerima hukuman tambahan dari Komdis PSSI. Ia dinilai melakukan pelanggaran serius dengan menginjak kaki lawan dan dijatuhi sanksi larangan bermain 2 pertandingan serta denda 10 juta rupiah. Tak berhenti di situ, Fabio Calonego dan Rio Matsumura juga belum bisa dimainkan karena masih harus menuntaskan sanksi Komdis yang mereka terima saat menghadapi Semen Padang pada 22 Desember 2025. Kondisi ini membuat Mauricio Sousa kehilangan banyak opsi penting, terutama di sektor tengah dan depan. Kini Macan Kemayoran harus bertahan dengan keterbatasan. Namun di tengah badai cedera dan sanksi, kehadiran pemain-pemain baru menjadi harapan baru bagi Persija untuk tetap melangkah dan menjaga ambisi besar di musim ini. Menurut lo, jika transfer Ivar Jenner benar-benar terrealisasi, bisakah Jenner membuat lini tengah Macan Kemayoran lebih kompak? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka video ini dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.